bulan-bulan penuh pembantaian yang menyibukkan Sarwo Edi sebagai komandan pasukan elit Angkatan Darat, banyak orang-orang yang dituduh komunis pun terbunuh. Banyak orang mengingat Sarwo pernah menyebut bahwa 3 juta orang jadi korban terkait pembersihan PKI sekitar tahun 1965 sampai 1966. Kesibukan Sarwo di bulan-bulan tersebut tentunya memperkuat posisi Soeharto selaku petinggi Angkatan Darat yang tersisa dan punya kekuatan. Bagaimanapun, Sarwo Edi bertindak atas nama Angkatan Darat dan loyal kepada perintah Soeharto. Tapi setelah posisi Soeharto menguat dan perlahan Soekarno melemah di sisi lain, Sarwo justru menjauh dari Soeharto. Menurut Salim Said dalam menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto, nasib Sarwo senaas 2 kingmaker lainnya, yakni Letnan Jenderal Kemal Idris dan Mayor Jenderal HR Darsono. Cerita yang beredar waktu itu adalah bahwa dalam penyingkiran Sarwo Edi, Ali Murtopo lah yang memainkan peranan besar. Salim mengaku dia pernah didatangi oleh Sarwo yang baru saja menyambangi Soeharto di Cendana. Salim dapat cerita, Sarwo yang ketika itu jadi Panglima Komandan Bukit Barisan diisukan hendak mengkudeta Soeharto. Sarwo Edi yang menemui Soeharto pun mengelak dan bertanya, "Pak Harto, apakah soal itu sudah dicek?" Tak ada jawaban yang keluar dari mulut sang presiden kecuali senyuman. Salim menyebut isu itu berasal dari Ali Murtopo yang dikenal sebagai Intel Soeharto. Ketidaksukaan Soeharto kepada Sarwo juga terkait dengan dunia klinik. Prabu Soeharto punya pandangan tersendiri tentang sosok Sarwo. Bekas komandan RPKAD ini dianggap memiliki wangsit untuk jadi penguasa dan berpotensi menggantikannya. Surya kembar semacam itu tentu saja tak disukai oleh presiden, hingga karir Sarwo di militer pun macet. Salim mencatat 2 versi cerita mengapa Soeharto tak menyukai Sarwo Edi. Pertama berdasarkan versi yang dikisahkan oleh Sunarti, yaitu istri Sarwo Edi. Pak Harto marah kepada Bapak Sarwo karena ke Bogor itu Bapak dicurigai sebagai orang ambisius oleh Soeharto. Kedua, berdasarkan versi lain yang dituturkan oleh Daud Sinjal, bekas pemimpin umum harian Sinar Harapan. Sarwo itu temannya Ahmad Yani, sementara itu Soeharto tidak suka Ahmad Yani. Menurut Said, setelah Ahmad Yani terbunuh, Sarwo memang tidak langsung melapor ke Soeharto. Ia malah menghadap Menteri Pertahanan Abdul Haris Nasution. Setelah jadi Pangdam di Medan, Sarwo pun dikirim ke Papua untuk memimpin Kodam Cendrawasih, yaitu daerah yang rawan keamanan karena aktivitas organisasi Papua Merdeka atau OPM. Di situ Sarwo pernah nyaris terbunuh dalam sebuah perjalanan. Pada tahun 1970, Sarwo dijadikan Gubernur Akabri, sebuah posisi tanpa pasukan tempur yang kuat. Setelah 1978, Sarwo didubeskan ke Korea Selatan dan kemudian ditunjuk untuk menjabat Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri. Setelah itu ia menjadi anggota DPR sebagai wakil Golkar. Posisi-posisi itu makin menjauhkannya dari pucuk kekuasaan Indonesia. Setelah dirinya meninggal, barulah salah satu menantunya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, berhasil jadi presiden pada tahun 2004.